Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran IPA, yaitu di semester 2. Untuk awal pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem organisasi kehidupan. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa saja urutan organisasi kehidupan. Tubuh makhluk hidup itu tersusun dari atas unit-unit terkecil. Unit-unit itu bagian-bagian ya. Urutan-urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Hierarki struktur ini dinamakan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Nah, urutan dari organisasi kehidupan dari tingkat terkecil hingga terbesar itu adalah yang pertama adalah sel. Jadi bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup itu disebut sel. Termasuk kita manusia, bagian tubuh paling kecil itu adalah sel. Dari beberapa sel ini kemudian bergabung membentuk yang disebut sebagai jaringan. Dari beberapa jaringan akan bergabung membentuk yang disebut sebagai organ. Dari beberapa organ akan bergabung membentuk yang disebut sebagai sistem organ. Dari beberapa sistem organ akan bergabung dan membentuk yang disebut sebagai organisme atau makhluk hidup. Ya, jadi urutannya yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau makhluk hidup. Sel. Kita akan membahas sel. Sel adalah struktur dari fungsi terkecil dari organisme makhluk hidup. Berdasarkan ada tidaknya membran inti itu adalah selaput yang melindungi inti dari sel. Sel ini dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, kalau kita ingat pelajaran semester 1 kemarin, kita menuliskan ciri-ciri dari sel monera itu merupakan sel prokariotik, sedangkan sel jamur, sel tumbuhan, sel hewan, sel protista itu adalah sel eukariotik. Ya. Nah, bedanya apa sel prokariotik dan eukariotik ini? Prokariotik itu tidak memiliki membran inti, alias tidak memiliki selubung atau selaput yang melindungi inti. Contoh dari sel prokariotik ini adalah bakteri dan arkea. Sedangkan sel eukariotik ini adalah sel yang memiliki membran inti atau selaput yang melindungi inti. Contohnya adalah kelompok protista, kelompok jamur, kelompok hewan, dan kelompok tumbuhan. Nah, ini adalah gambar sel. Di situ ditunjukkan ada sel prokariotik, bentuknya seperti kapsul. Nah, itu adalah bentuk dari bakteri, ya. Oke. Satu sel itu sudah bisa disebut sebagai makhluk hidup. Ya, jadi ada organisme terkecil, ya. Organisme itu hanya terdiri dari satu sel. Contohnya adalah bakteri. Bakteri itu tidak punya jaringan, tidak punya sistem organ, tetapi dia hanya terdiri dari satu sel. Itu adalah bagian-bagian tubuh dari bakteri atau contoh dari sel prokariotik. Nah, di luarnya ada rambut-rambut ya yang disebut sebagai pili. Kemudian dia memiliki ribosom, memiliki kapsul, jadi bentuknya seperti kapsul. Kemudian di dalam kapsul itu ada membran sel.
bedanya dengan membran inti, membran sel itu adalah selaput yang melindungi sel, sedangkan membran inti adalah selaput yang melindungi inti. Nah, kalau kamu lihat bagian tengah yang berwarna ungu, yang ada tanda panahnya wilayah nukleoid atau DNA, di situ terlihat seperti benang-benang yang bergerombol ya. Jadi tidak ada pelindungnya sehingga di situ kelihatan benang-benangnya atau wilayah DNA-nya. Jadi inti itu adalah daerah inti sel, di mana inti sel tersebut tidak ada selubungnya atau selaputnya, sehingga pada sel ini tidak memiliki membran inti. Bedakan dengan sel eukariotik yang terdiri dari sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan bentuknya bulat, di dalamnya ada bulatan ungu, ya kan? Sedangkan pada sel tumbuhan berbentuk segi enam, yang di tengahnya terdapat bola berwarna ungu kebiruan, ya kan? Biru atau ungu itu. Nah, bulatan ini adalah inti selnya. Inti selnya ini berbentuk bulat karena dilindungi oleh membran inti, ya. Bagian tengahnya sama seperti di sel prokariotik, yaitu berupa benang-benang DNA. Jadi kalau kamu lihat di gambar, bagian tengah bola ungu itu terdapat benang-benang yang bergerombol, itu juga DNA. Jadi DNA-nya dilindungi oleh suatu membran atau suatu selubung yang disebut sebagai membran inti. Ya, ini adalah gambar sel eukariotik, yaitu ada sel hewan yang bentuknya seperti itu, bulat, dan sel tumbuhan yang berbentuk segi enam. Pada sel ini memiliki bagian-bagian, ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, bagian-bagian sel adalah membran sel. Membran sel ini merupakan selaput terluar dari sel. Jadi yang melindungi sel itu disebut membran sel. Fungsi dari membran sel ini yaitu untuk melindungi bagian dalam sel, reseptor, dan untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Nah, pada membran sel ini memiliki sifat semi permeable membran sel. Jadi tidak semua zat bisa masuk ke dalam sel. Jadi dipilah-pilah. Nah, ini merupakan sifat semi permeable, ya. Bagian sel yang kedua adalah dinding sel. Nah, khusus untuk dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsi dari bagian sel ini adalah untuk melindungi dan membentuk sel. Jadi kalau kamu lihat tadi di gambar sebelumnya, sel hewan memiliki bentuk bulat. Bulatan ini berarti dia bisa berubah-ubah bentuknya. Tetapi kalau kamu lihat sel tumbuhan, di situ ada kotak seperti kaku, ya kan? Itu karena dilindungi oleh dinding sel. Coba kita perhatikan, sebuah pohon itu kan bagian luarnya keras, ya kan? Karena itu dilindungi oleh dinding sel. Sedangkan sel hewan, contohnya hewan kucing, kulitnya berbentuk tidak keras tetapi lembut, ya kan? Itu karena tidak ada dinding sel. Oke, kita lanjutkan. Bagian sel selanjutnya adalah inti sel. Nah, inti sel ini adalah bagian pokok dari sel karena dia yang berfungsi mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan di dalam sel. Merupakan bagian sel yang terletak pada sitoplasma, biasanya di tengah, ya. Jadi ini bagian sel. Jadi sel itu kalau kita bayangkan sel hewan itu seperti bola. Nah, di dalam bola itu ada bola kecil lagi. Nah, bola kecil ini yang disebut sebagai inti sel. Oke, selain inti sel juga terdapat sitoplasma.
Nah, di sini ada kata plasma. Plasma itu artinya adalah cairan. Sitoplasma merupakan cairan sel yang tersusun atas air, molekul-molekul, ion-ion, dan organel atau bahan hidup. Ya, organel itu adalah bagian sel tadi ya. Sifat sitoplasma ini bersifat transparan, jadi bening. Jadi kalau kita tadi membayangkan sel itu adalah sebuah bola, di dalam bola itu terdapat cairan yang disebut sebagai sitoplasma. Ya. Cairan ini berisi organel-organel yang mengambang di dalamnya. Fungsi dari sitoplasma ini adalah sebagai tempat pertukaran zat metabolisme atau sebagai tempat berlangsungnya kegiatan dan reaksi kimia di dalam sel. Bagian sel berikutnya adalah organel yang ada di dalam sitoplasma. Yang pertama adalah retikulum endoplasma atau sering disingkat dengan RE. Ada dua jenis RE, yang pertama RE kasar dan RE halus. Perbedaan dari RE kasar dan RE halus itu adalah kalau RE kasar itu terdapat ribosom yang menempel, jadi karena ada ribosom organel lain yang menempel di RE kasar sehingga permukaannya kasar ya, sehingga disebut RE kasar. Sedangkan RE halus ini tidak ada ribosom yang menempel, jadi permukaannya halus, tidak ada benjolan ya. Nah, RE ini kalau kita lihat pada gambar sel itu yang menempel pada inti sel. Jadi yang melekat, yang sangat dekat dengan inti sel, yang berbentuk seperti selaput, gambarnya ada di sebelah kanan ya. Itu adalah RE atau retikulum endoplasma. Kalau yang ada titik-titiknya itu berarti RE kasar, yang tidak ada titik-titiknya dan bentuknya seperti tabung-tabung itu adalah RE halus. Fungsi dari RE kasar ini karena dia ditempeli oleh ribosom, jadi dia hanya sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein dan transport zat, yaitu mengantarkan protein yang dihasilkan oleh ribosom. Sedangkan RE halus ini karena tidak ditempeli ribosom, jadi dia tidak bisa sebagai tempat sintesis protein, tetapi dia sebagai tempat berlangsungnya sintesis lipid atau lemak ya, dan transport zat atau mengantarkan zat lemak yang sudah dihasilkan. Transport itu artinya transportasi, mengirimkan ya. Oke. Bagian berikutnya adalah ribosom. Nah, ribosom ini bentuknya seperti bulatan kecil ya. Jadi kalau kita lihat di RE kasar itu terdapat titik-titik yang berwarna hijau lumut ya kan. Nah, titik-titik itu yang membuat permukaan RE kasar menjadi tidak biru sempurna ya kan. Itu adalah ribosom. Jadi gambarnya seperti bola-bola kecil, titik-titik ya. Nah, fungsi dari ribosom ini adalah mensintesis protein. Apa itu sintesis protein? Yaitu pembuatan protein. Jadi, makanan dari sel itu adalah protein. Ya, makanan dari sel adalah protein. Protein ini dihasilkan oleh ribosom. Bagian berikutnya adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi ini bentuknya hampir sama seperti retikulum endoplasma. Bedanya kalau badan Golgi ini tidak menempel pada inti. Ya, bentuknya seperti yang terlihat pada gambar bagian kanan yang berwarna orange. Fungsi dari badan Golgi ini adalah sekresi protein, yaitu menyalurkan zat ke organel-organel yang lain. Jadi dari ribosom tadi yang menghasilkan protein, protein itu akan disalurkan dulu ke badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi mencerna protein tersebut untuk bisa diserap ke organel yang lain. Jadi dia sebagai sekresi protein, yaitu merombak protein, membentuk protein menjadi bentuk-bentuk yang bisa dikonsumsi oleh organel-organel yang lain. Organel berikutnya yaitu lisosom.
Nah, lisosom ini berfungsi sebagai mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Jadi, makanan yang sudah dibuat itu kan disalurkan ke beberapa organel atau ke bagian sel yang lain. Nah, dari bagian sel ini kemudian menghasilkan zat sisa, ya kan? Nah, zat sisa ini akan diambil oleh lisosom. Bentuk lisosom sendiri juga bulat, ya. Bulat, dan kemudian dia akan mengambil zat sisa itu atau hasil rombakan dari organel-organel lain dan akan dikeluarkan melalui membran sel. Jadi bentuk lisosom ini adalah bulat. Bagian sel selanjutnya adalah sentrosom. Sentrosom ini berfungsi sebagai pembelahan sel, ya. Gambarnya ada di sebelah kanan, itu sudah ada keterangan sentrosol. Dalam sentrosom itu terdapat sentriol dan mikrotubulus, ya. Oh ya, untuk lisosom dan sentrosom ini hanya khusus dimiliki oleh sel hewan. Untuk sel tumbuhan dia tidak memiliki. Lah bagaimana? Apa sih fungsi pembelahan sel itu? Pembelahan sel itu untuk pertumbuhan sel, ya kan? Nah, kalau tumbuhan memiliki bagian sel sendiri untuk pertumbuhannya, jadi tidak padat di tiap sel. Oke, selanjutnya adalah vakuola. Vakuola ini berfungsi sebagai tempat penyimpan zat makanan, ya. Nah, penyimpan zat makanan. Di sini belum ada gambarnya, kita bisa lihat gambar di sel sebelumnya. Nah, kalau kamu lihat pada sel tumbuhan itu terdapat bagian bening tengah, ya, yang ada tulisannya itu generasi biologi, itu adalah bagian bening tengah, itu adalah vakuola, kantongnya sangat besar. Kalau di tumbuhan terlihat sekali sangat besar, tapi kalau kita lihat di bagian sel hewan, di situ ada kelihatan kecil yang tertulis vakuole, ya. Ini dalam bahasa Inggris, vakuole itu adalah vakuola, ya. Itu adalah vakuola. Jadi vakuola ini adalah bagian sel yang berfungsi untuk menyimpan zat makanan. Makanan yang sudah jadi ada bagian sel yang untuk berfungsi menyimpan zat makanan. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria ini bentuknya seperti yang ada di gambar kanan tengah, ya. Jadi bentuknya seperti kapsul, di dalamnya ada seperti selaput, ya, seperti cacing, ya. Itu fungsi dari mitokondria adalah untuk respirasi sel. Respirasi itu adalah pernafasan, ya, dan penghasil energi. Jadi yang menghasilkan energi untuk sel bisa berkegiatan itu adalah mitokondria. Jadi fungsi mitokondria yaitu respirasi sel dan penghasil energi. Yang kedelapan adalah plastida atau kloroplas. Sebenarnya jenis plastida tidak hanya kloroplas, ya kan? Tapi di sini yang akan kita pelajari yaitu plastida yang berupa kloroplas. Kloroplas ini bentuknya juga seperti kapsul, tetapi bagian tengahnya seperti koin-koin yang bertumpuk. Dan biasanya kalau berwarna, warnanya adalah hijau. Karena kloroplas ini mengandung zat hijau daun. Hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Fungsi dari plastida atau kloroplas sendiri ini adalah sebagai tempat fotosintesis. Apa fungsi fotosintesis? Yaitu untuk menghasilkan makanan, ya. Oke, jadi dalam satu sel itu sudah bisa menghasilkan makanan, sudah bisa mengeluarkan zat sisa, sudah bisa melindungi diri, ya kan? Jadi sama seperti makhluk hidup. Oke. Setelah kita mempelajari bagian-bagian sel, kita bisa membedakan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Apa saja perbedaannya? Nah, kalau kita lihat bagian sel, membran sel, sampai ke badan Golgi, baik sel tuh hewan maupun sel tumbuhan,
memiliki semua. Sedangkan pada lisosom dan sentrosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan, sedangkan di sel tumbuhan tidak ada organel tersebut. Vakuola ini ada di beberapa sel hewan, tetapi untuk sel hewan khusus pada mikroorganisme seperti bakteri, tetapi kalau makroorganisme seperti manusia, hewan ini hampir tidak ada vakuola. Pada sel tumbuhan ada dan kelihatan sangat besar tadi ya yang kita lihat. Kemudian untuk plastida dan dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sel hewan tidak memiliki. Nah, itu materi tentang sel. Selanjutnya kita akan lanjutkan jaringan. Jaringan ini merupakan kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jaringan ini kita akan mempelajari yaitu jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan konektif, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Sedangkan jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan pengangkut atau xilem dan floem, jaringan penyokong atau sklerenkim dan kolenkim, dan jaringan meristem. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang jaringan hewan, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel ini adalah jaringan yang terdapat paling luar. Jadi kalau kita manusia ini juga sama, jaringannya seperti jaringan hewan. Bagian epitel itu adalah bagian luar. Kalau kulit kita ini adalah jaringan epitel. Ya, kulit hewan itu juga jaringan epitel. Bagian luar dari organ itu juga jaringan epitel. Fungsi dari jaringan epitel ini yaitu melindungi jaringan di bawahnya terhadap kerusakan karena gesekan mekanis, radiasi UV, dan serangan bakteri. Selain itu, melapisi seluruh kelenjar pencernaan pada tubuh, tabung air, dan rongga paru-paru. Selain itu juga berfungsi sebagai menghasilkan sel-sel kelamin yang akan dilepaskan dari tubuh. Jaringan berikutnya adalah jaringan konektif atau penghubung. Jaringan konektif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jaringan konektif penunjang, berfungsi untuk memberi kekuatan, bantuan, dan perlindungan pada bagian yang lemah, contohnya adalah tulang rawan. Yang kedua adalah jaringan konektif pengikat, yang berfungsi mengikat bagian-bagian tubuh, contohnya tendon. Tendon itu adalah bagian yang menghubungkan otot supaya melekat pada tulang, ya. Kenapa otot itu tidak lepas dari tulang? Karena ada yang melekatkan. Yang melekatkan itu adalah tendon. Kemudian yang ketiga adalah jaringan konektif berserat, ya. Jaringan konektif berserat ini berfungsi mengikat sebagian besar organ, lintasan bagi pembuluh darah, contohnya adalah selaput otot. Ya, selaput otot ini disebut konektif berserat. Yang keempat adalah jaringan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk sumber semua sel dalam darah. Jadi dalam darah kita itu dikenal ada yang namanya sel darah merah, sel darah putih, keping darah, ya kan? Nah, itu dihasilkan dari sumsum tulang belakang. Bagian kanan itu ada beberapa struktur jaringan yang ada pada hewan. Ada jaringan ikat mesenkim, jaringan ikat mukosa, jaringan ikat longgar, ikat padat, kolagen, dan elastik. Jadi jaringan ikat ini mempunyai bentuk struktur yang berbeda-beda sehingga dinamakan berbeda-beda. Jaringan berikutnya yaitu tentang jaringan otot. Ya, jaringan otot ini dibagi menjadi 3, yaitu otot halus, otot lurik, dan otot jantung. Otot halus itu permukaannya halus, ya. Jadi dan otot ini berfungsi untuk melapisi dinding organ dalam tubuh kecuali jantung. Otot lurik atau otot rangka. Nah, otot lurik, otot rangka ini yang kita gunakan untuk beraktivitas, ya kan? Yang sering kita sebut sebagai daging itu adalah otot lurik atau otot rangka. Fungsi dari otot lurik ini yaitu menimbulkan gerak pindah atau locomotion dan juga terjadinya macam-macam gerak tubuh lainnya. Jadi yang kita gunakan aktivitas yang digunakan hewan untuk berlari itu adalah otot lurik. Sedangkan otot jantung ini adalah otot yang membentuk jantung.
Jadi yang menggerakkan jantung, memompa darah itu adalah otot jantung. Gambarnya ada di bawahnya, itu otot polos berupa seperti gelendong ya. Yang di tengahnya ada titiknya itu adalah inti sel. Sedangkan otot lurik di situ ada corak-corak garis-garis berselang-seling sehingga disebut otot lurik. Sedangkan otot jantung memiliki ciri hampir sama seperti otot lurik, tetapi terdapat cabang-cabang pada otot ya. Nah, itu adalah gambar dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan yang berikutnya adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf ini berfungsi menghantarkan impuls saraf elektrokimia, atau juga bisa kita sebutkan fungsi saraf adalah menerima dan menghantarkan rangsang ya. Kenapa kita bisa merasakan sakit, bisa merasakan panas, bisa merasakan pahit, asin, manis? Itu karena kita memiliki jaringan saraf ya. Jaringan saraf ini terdiri dari sel yang saling berhubungan. Nah, di situ sudah ada gambar sel saraf ya. Sel saraf itu bentuknya seperti tangan kita direntangkan ya, jari-jarinya dibuka ya. Ada dendrit, bagian dendrit, ada bagian badan sel, ada bagian inti sel, ada selubung mielin, ada akson, ada nodus Ranvier, ada sel Schwann, dan ada sinapsis. Nah, sel ini akan bergabung membentuk menjadi satu, saling berhubungan sehingga membentuk yang disebut sebagai jaringan saraf. Nah, jaringan saraf itu ada di gambar juga bagian kanan tengah yang berwarna hijau. Nah, itu kalau kamu lihat itu ada bagian benjolan besar ya. Benjolan besar itu adalah bagian badan sel. Sedangkan yang serabut-serabut itu bisa saja dendrit, bisa saja sinapsis. Ya. Tuh, jadi satu sel bergabung menjadi satu membentuk yang disebut sebagai jaringan. Oke. Selanjutnya adalah jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan ini tadi kita sebutkan ada 5 ya. Nanti kita akan membahas ada 6. Oke. Yang pertama adalah jaringan meristem. Meristem ini merupakan jaringan yang aktif membelah. Jadi karena jaringan ini aktif membelah sehingga jaringan meristem ini berfungsi sebagai pertumbuhan. Ada 2 macam jaringan meristem, yaitu meristem primer, yaitu untuk tumbuh secara vertikal sehingga tumbuhan bisa tumbuh memanjang ke atas dan ke bawah, terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Selanjutnya adalah meristem sekunder, yaitu tumbuh secara horizontal yang memungkinkan tumbuhan batangnya menjadi besar. Ini adalah meristem sekunder. Terdapat pada kambium ikatan pembuluh. Oke, selanjutnya jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Fungsi dari jaringan epidermis ini yaitu karena sesuai namanya yaitu pelindung, yaitu untuk menutupi permukaan daun, bunga, buah, dan akar, yaitu untuk melindungi. Batang juga ya kan, bagian paling luar batang itu disebut epidermis. Yang ketiga adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Fungsi dari jaringan ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan, air, udara, fotosintesis, dan transportasi. Ya, pada daun ini disebut juga, kalau pada daun, jaringan parenkim ini, jaringan dasar disebut sebagai jaringan palisade atau tiang, dan jaringan spons atau bunga karang, atau disebut sebagai jaringan mesofil. Jaringan penguat ya atau penyokong tadi ya terdiri dari 2, yaitu jaringan sklerenkim dan jaringan kolenkim. Jaringan sklerenkim itu merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel yang telah mati, terdiri atas fiber atau serat dan sel batu atau skleroid. Fungsinya yaitu untuk melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Contohnya adalah batok kelapa. Kamu kalau tahu batok kelapa itu adalah contoh dari sel sklerenkim. Sedangkan sel jaringan kolenkim itu adalah terdapat pada batang, daun, buah, dan akar. Jadi sel-selnya ini masih hidup. Sehingga fungsinya sama, yaitu untuk menguatkan tubuh tumbuhan, tetapi pada jaringan kolenkim ini terdapat pada bagian sel yang masih aktif ya.
masih hidup, masih aktif membelah. Sedangkan kalau sklerenchyme itu sudah tidak ada pembelahan lagi. Ya. Oke. Berikutnya adalah jaringan pengangkut. Sesuai namanya, jaringan ini berfungsi untuk mengangkut atau transportasi. Jaringan pengangkut ini ada dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem ini berfungsi untuk mengangkut air, garam mineral, dan unsur hara dari akar ke daun. Ya. Sedangkan jaringan floem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini sudah kamu pernah pelajari di SD ya tentunya. Kemudian yang keenam adalah jaringan gambus atau peridem. Jaringan gambus ini adalah jaringan pengganti sel epidermis yang telah mati. Jadi kalau kamu lihat di bagian luar bagian tumbuhan itu biasanya ada yang gembos, ya kan? Yang gembos itu adalah jaringan gambus. Ya, itu merupakan jaringan epidermis yang sudah mati sehingga berubah menjadi jaringan gambus. Jaringan gambus ini berfungsi untuk melindungi dan jalur transportasi air. Nah, itu demikian penjelasan dari jaringan tumbuhan. Kita bisa lihat jaringan-jaringan struktur pada akar, ya. Struktur jaringan pada akar. Bagian luar akar itu dilindungi oleh epidermis, ya kan? Kemudian di bagian dalamnya ada korteks. Nah, korteks ini adalah bagian yang terdiri dari jaringan dasar, juga terdapat jaringan penyokong juga. Ya. Kemudian ada perisikkel, kemudian ada floem, ada xilem. Nah, bagian stele itu adalah bagian tengah, ya. Stele itu bagian tengah yang terdiri dari ada perisikkel, ada xilem, ada floem. Nah, bagian akar dapat serabut-serabut itu disebut sebagai rambut akar. Nah, di situ kamu bisa melihat perbedaan akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Kalau tumbuhan dikotil berbentuk seperti bintang, ya. Sedangkan tumbuhan monokotil menyebar, melingkar antara xilem dan floem. Selanjutnya jaringan pada batang. Kamu lihat di situ juga dibedakan jaringan dikotil sama monokotil, batang dikotil dan batang monokotil. Pada batang dikotil di situ teratur, tersusun rapi, melingkar, sedangkan monokotil di situ tersebar. Ya, terdapat pada gambar itu. Nah, bagian luar dari jaringan ini juga sama dilindungi oleh epidermis. Kemudian di situ terdapat jaringan dasar, ya. Kalau dikotil itu jaringan dasarnya terdapat pada korteks. Kemudian bagian tengahnya ada xilem, juga ada floem. Jaringan penyokong di mana? Juga ada tersebar di xilem, floem, di epidermis, semua memiliki jaringan penyokong. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari jaringan daun. Ya, daun yang setipis itu kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop itu akan terlihat tebal seperti ini. Jadi yang ada tulisan kutikula itu adalah bagian daun atas, sedangkan yang bawah itu adalah bagian daun bawah. Nah, daun dilindungi oleh epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atas itu bagian atas daun, epidermis bawah itu adalah bagian bawah daun. Antara epidermis atas dan epidermis bawah terdapat jaringan palisade, terdapat juga jaringan bunga karang. Nah, di situ pada daun kita lihat bagian tengahnya ada bagian keras, ya, yang disebut sebagai tulang daun. Tulang daun ini berisi dengan jaringan xilem dan floem atau jaringan pengangkut. Nah, ini bisa kalian perhatikan bagian-bagian dari jaringan daun, ya. Jaringan pada daun. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Kita akan lanjutkan materi organ dan sistem organ pada pertemuan selanjutnya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.